Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Yang alhamdulillah hari ini kita masih bersiaran dari Masjid Al-Busyra As-Suryaniyah di Jalan Gondang Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, kitab suci Al-Quran dengan kalam ilahi yang begitu indahnya ketika kita membaca dan juga mendengarkan. Nah, alangkah memprihatinkan ketika ayat-ayat yang indah ini banyak orang di antara kita yang justru mengabaikan Al-Quran. Nah, pemirsa, untuk itu kita mengangkat tema pada kesempatan siang hari ini, yaitu azab mereka yang mengabaikan Al-Quran. Bersama guru-guru kita yang akan mengkaji tema yang menarik ini dalam Indonesiaku spesial Ramadan, ada Ustazah Sofwatun Nida dan juga guru kita Ustadz Kasif Her. Langsung saja pemirsa kita simak tausiah dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, saya kayaknya yakin yang barusan jawab salam saya tahun depan berangkat haji. Amin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulil mustafa. Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa sih rumah tangga kita nggak bahagia? Azab yang paling dahsyat menimpa seorang hamba ketika Allah cabut kebahagiaan dalam rumah tangganya. Betul? Suami pergi kemana nggak tahu, ya, istri yang capek ngurusin anak. Kenapa? Pasti karena tidak ada Quran di rumah tangga kita. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya, siapa yang berpaling dari Al-Quran, rumah tangga tanpa Al-Quran, rumah tangga yang akan mendatangkan kesengsaraan. Jauh dari bahagia. Maka saya pengen mengajak diri saya, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Yuk sebelum kemana-mana biasakan di rumah baca Al-Quran. Anak mau sekolah, nak baca Quran dulu. Suami mau kerja, baca Quran dulu. Istri mau pergi ke pasar, baca Quran dulu. Tapi kalau saya lihat nih dari wajah-wajahnya nih kayaknya hafal 30 juz semuanya. Terbukti dari wajahnya penuh cahaya. Gimana nggak bercahaya atasnya lampu ya. Ya. Saya ada cerita, Quran itu obat bagi hati, bagi fisik. Yang punya penyakit hati, punya penyakit fisik, baca Quran. Quran akan jadi syifa, penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya, Quran itu obat, penyembuh. Satu saat ada suami istri di Saudi. Bukan di Bekasi ya. Di Saudi. Dia Riyadh. Suaminya lagi nyetir mobil, istrinya lagi hamil. Hamil 6 bulan, Bu. Di Saudi kalau jalan ngebut, makanya tingkat kecelakaan di Saudi itu tinggi, Bu. Mereka lupa kalau di mobil ada rem. Mereka ngebut, suaminya ini kena pembatas jalan, tabrakan. Guling tuh. Izin Allahnya istrinya selamat, luka-luka aja. Suaminya kepalanya terbentur, geger otak. Dinyatakan oleh dokter di ruangan ICU, ruangan apa? Waduh, orang Bekasi ngomong Inggrisnya jago juga nih. ICU. Suaminya kata dokter, mohon maaf, suami Anda koma. Gak bisa ngapa-ngapain, makannya harus pakai alat. Apa yang terjadi, Ibu? Ini istrinya yang soleha. Lihat, sumber kebahagiaan rumah tangga tuh di istri. Istri yang dekat dengan Al-Quran. Istrinya didik anaknya, lahir perempuan, nama anaknya Syifa. Dididik jadi penghafal Quran, ternyata suaminya koma selama 15 tahun. Di umur 15 tahun anaknya wisuda Al-Quran, hafal 30 juz. Datang ke ruang ICU, anaknya menangis melihat ayahnya hanya terbujur kaku di pembaringan tempat tidur rumah sakit. Anaknya membaca Al-Quran, dia murojaah. Dibaca dari Quran surat Al-Fatihah sampai An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai surat An-Nas, Pak. 30 juz, 114 surat dibaca. Apa yang terjadi? Suaminya tangannya tiba-tiba bergerak. Kakinya bergerak. Langsung kaget, pas bangun sadar lihat ada anak gadis cantik. Umur 15 tahun. Man anti? Siapa kamu? Wahai ayah, ini saya Syifa. Siapa Syifa? Kan waktu lahir ayahnya nggak ada. Akhirnya istrinya tiba-tiba masuk ke ruangan. Ayah nggak usah panik. Ayah nggak usah kaget. Ini putri kita. Putri kita menyembuhkan ayah dengan Al-Qur'annya 30 juz. Satu rumah sakit, satu Saudi geger dengan kisah ini. Subhanallah. Kalau yang namanya obat, baliknya apa? Penyakit. Oh, Quran itu obat, tapi kalau kita nggak menjadikan Quran sebagai pedoman rumah tangga kita, kita bakal kena penyakit. Penyakit rumah tangga, suami selingkuh, istri bisa jadi na'udzubillah min zalik tidak menjalankan perintah Allah. Ayo, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup rumah tangga kita. Begitupun ibu, kalau punya anak gadis, tolong ketika pilih mantu, cari mantu yang ahli Quran. Kadang-kadang nih, tapi di Bekasi kayaknya nggak ada. Kalau nyari mantu, ada satu mantu orang kaya raya, anggota DPR, nggak bisa baca Quran, tapi kaya, siap ngasih mahar, siap ngasih rumah, mobil mewah, tapi nggak bisa baca Quran. Yang satu mau melamar anak ibu, naik sepeda ontel, guru TK-TPA, tapi hafiz 30 juz, rumah masih ngontrak 300.000 sebulan. Jujur li, yang diterima yang mana? Yang diterima yang mana? Yang DPR gitu. Ngaku. Subhanallah, saya kaget waktu saya ke Madura. Sini ada orang Madura? Ada. Kabar beres. Saya datang ke sana, Ustadz kasih kami kalau mau nyari menantu buat anak kami suruh dulu baca Quran. Dan ini saya nggak ketemu di Jakarta. Adanya di Madura. Subhanallah, ya. Kalau kami mau punya mantu, kami suruh dia baca Al-Quran. Waduh, saya bilang, saya dulu waktu mau ngelamar istri saya yang ditanya rumah dulu, udah punya rumah belum? Bukan ditanya Quran. Datanglah yang mau melamar anak kiai, 3 orang bu. Namanya yang pertama Alam, yang kedua Anas, yang ketiga Imron. Kata kiai, siapa nama kamu? Alam kiai, gak usah panjang lebar, baca Alam Nasroh. Tuh, gak ditanya gajinya, gak ditanya duitnya, Quran dulu. Baca Alam Nasroh laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak, cakep. Kamu kemungkinan bisa jadi mantu, tapi ntar dulu. Ini yang kedua, siapa nama kamu? Anas kiai. Gak usah panjang lebar basa-basi, baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini yang Imron kebetulan masih Iqra 1. Ya, kalau saya ngaku ini namanya Alam suruh Alam Nasrah. Ini Anas suruh baca surat An-Nas, saya Imron 200 ayat. Dia ingat kata kiai, kalau kamu punya masalah banyak istighfar. Istighfar ini bisa memberikan jalan keluar dari masalah kamu. Akhirnya dia istighfar. Astagfirullah. Pada saat giliran dia bersalaman dengan kiai, Assalamualaikum Pak Kiai, memang benar nama saya Imron, tapi saya biasa dipanggil Kulhu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Ingat, zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Sementara kalau kita banyak berzikir, Allah akan memberikan kebahagiaan di hati kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan dibahagiakan oleh Allah. Hati akan dijadikan tenang oleh Allah. Hati akan dibikin adem sama Allah. Tapi sebaliknya, ketika zikir Quran udah nggak ada di dalam kehidupan kita, kecemasan, ya, kegalauan, malapetaka, bencana akan menimpa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, Masya Allah, terima kasih, syukran jazilan Ustadz Kasifir yang telah memberikan tausiah sekaligus inspirasi bagi kita semua untuk memberikan nama anak-anak kita yang terbaik. Masya Allah, kita telah memberikan satu pelajaran, kita mendapatkan satu pelajaran, dan Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman hidup, namun lebih dari itu justru menjadi asyifa atau obat. Itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif Her. Dan berikut ini pemirsa, di segmen berikut nanti kita juga akan menyimak bagaimana sesungguhnya kemukjizatan Al-Quran itu sendiri yang insya Allah disampaikan oleh guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita.